Halo Kak Reseller, selamat pagi ya. Hari ini kita mau belajar tentang menghitung angka lahir ya. Menghitung Halo Kak Lola Vitaloka, Kak Yuse, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kak 0505. Sebentar ya, saya coba ganti jaringan dulu. Halo teman-teman, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Cici. Hari ini kita belajar tentang numerologi ya teman-teman. Menghitung akar angka lahir kita ya. Jadi kita bisa mengetahui kita ini root nomor berapa. Pagi Kak Lola. Lalu kita bisa mengetahui karakter-karakter apa dari akar angka itu ya. Oke Kak, halo Nina Salsa, 24 Juli 2000 ya. Ini mohon maaf kemarin kita sudah live ya tentang numerologi ya. Ternyata yang ke save hanya separuh saja nih. Nggak tahu nih kenapa YouTube TikToknya hanya save yang separuh aja. Jadi yang awal-awal kita belajar hitungan ini nggak ada. Oke, kita belajar ini ya. Kita bikin segitiga terbalik seperti ini ya. Untuk tahun kita bagi dua dulu ya. Dalam numerologi peraturannya kita hanya memakai angka 1 digit ya. Jika ada seperti ini 24 ya, turunkan 24-nya 2 ditambah 4 sama dengan 6. 0 tambah 7 7 ya. Ini 20. 2 tambah 0 2. 0 0. Untuk numerologi, jika ada angka 00 yang kelahiran di tahun 2000 atau tahun 1900 atau tahun 1800 nih misalnya ya, kan belakangnya 000. Kita pakai angka 5 ya. Harus 5, pasti 5 diturunkan. Kenapa 5? Karena 5 adalah angka tengah ya. 1 sampai 10, 5 ini angka tengahnya. Tapi di numerologi angka terbesar kita pakai angka 9 ya. Jadi kalau ada tahun 2000 pastikan dua angka di belakangnya pasti 5. 2 tambah 0 2, 0 turunkan 5. Kemudian 6 tambah 7 13 ya. 13 turunkan jadi 4. 4 dari mana? Dari 13. 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Kemudian 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Nah, angka akar ini adanya di paling bawah sini ya. 4 tambah 7 berapa teman-teman? 11 ya. Menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka kita dapat akar angka 2 ya. Tadi siapa yang punya angka lahir ini? Kakak punya root number 2 ya. Kakak angka nomor 2 ya. Kemudian siapa lagi nih? Kak Cici Desna. Oke. 4 Desember 1998 ya. Teman-teman bisa coba hitung nih. Kita bagi 2, tahunnya 4 ya, tanggalnya 4 turunkan 12. 1 tambah 2 menjadi 3. 1998, 1 tambah 9 10 ya. Kita tidak pakai 10 tapi 1 ditambah 0 maka menjadi 1. Kemudian 9 ditambah 8 adalah 17. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 7 sama dengan 8 ya teman-teman. Paham ya sampai sini ya. Kemudian turunkan lagi, 4 tambah 3 sama dengan 7 ya. Lalu 1 ditambah 8 9. Nah, kemudian untuk mencari akarnya 7 ditambah 9 ini adalah 16 ya. Menjadi 1 tambah 6 sama dengan 7 ya. Jadi
akar Kak Cici Desna adalah akar 7 ya. Angka akar ini bisa disebut sebagai akar, ada yang bilang root ya, atau ada yang bilang life path. Nah, ini sama aja artinya ya. Kita pakai angka yang paling bawah segitiga di bawah ini adalah angka akar kita ya. Kemudian Kak Alni Saltok ya, 11 Agustus 1999 ya. Ini nanti ya artinya sebentar lagi ya Kak. Kemarin yang akar 1 ya sudah ada, jadi kemungkinan itu yang akan saya upload nanti. Hari ini kita belajar hitung akar angka, kita ulang lagi nggak apa-apa ya, sambil nanti bahas angka 2 sedikit. Oke Kak, siapa tadi namanya ini? Lupa tadi, maaf ya, lupa namanya, udah cepet jalannya scroll chatnya. Oke, 1 tambah 1 2, 0 tambah 8 8 ya. Nah sekarang ini di tahunnya ya, di tahunnya 1 tambah 9 10, turun angka 1 tambah 0 adalah 1, 9 tambah 9 18, 1 ditambah 8 sama dengan 9 ya. Jadi 2 ditambah 8 berapa teman-teman? 10 ya. Kita nggak pakai 10, kita hanya pakai 1 digit. 1 plus 0 sama dengan 1 ya. Yang ini 1 tambah 9 adalah 10, sama, turun lagi 1. Sama, ini akar 2 ya, tetap akar 2 ya. Teman-teman bingung nggak sampai sini cara hitungnya? Teman-teman ada yang bingung? Oke, Kak Natsya, 28 Maret 2004. Ini lahirnya mau kuliah ya Kak ya? Atau sudah kuliah ini? Masih ABG. Bikin segitiga terbalik seperti ini ya Kak. Oke, 2 ditambah 8 kan 10, maka turun jadi 1 tambah 0 1, 0 tambah 3 3 ya. 20, 2 tambah 0 adalah 2, 0 tambah 4 4. Oke, turun lagi. Ini yang sisi kiri ini adalah sektor ayah ya, diingat teman-teman, sisi kiri ini adalah sektor ayah. Dan sisi kanan ini adalah sektor ibu ya, kita sebut sektor ibu. Jadi 1 ditambah 3 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk itu kita dapat akar 1. Dari mana angka 1? 4 tambah 6 kan 10. Kita nggak pakai angka 2 digit, kita pakai angka 1 digit. Nah, 1 tambah 0 1. Ya teman-teman yang lain sudah bisa hitung sendiri ya. Ini nanti teman-teman bisa hitung akar angka orang terdekat, atau cowoknya, atau papanya, mamanya, atau adik-adiknya gitu ya. Ini teman-teman udah bisa ya hitungnya ya. Sudah paham belum teman-teman dari sini? Satu lagi ya, saya kasih contoh satu lagi Kak Katalea. 16 November 1991. Oke, 1 tambah 6 adalah 7 ya. 1 tambah 6 adalah 7. 1 ini 11, kita turunkan menjadi 2 karena 1 tambah 1 adalah 2 ya. Untuk tahunnya di dua angka pertama ada 19. 1 tambah 9 10 ya. 1 tambah 0 makanya menjadi 1. Kemudian di dua angka di belakangnya ada 9 dan 1. 9 tambah 1 10, turunkan angka 1 ya. Ini 7 tambah 2 9. 1 tambah 1 turun menjadi 2 ya. 9 tambah 2 11. Kita punya sektor di sektor akarnya jadi akar 2. Kenapa 2? Ada 9 ditambah 2, ini kan 11 ya. Kita nggak pakai 2 digit, maka 11 ini menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2 ya teman-teman. Sampai sini pahamkah cara menghitungnya? Kalau sudah paham, saya akan mengulas lagi untuk karakter angka 1 ya, karakter akar 1 ya. Teman-teman pahamkah semuanya di sini? Ada yang belum paham? Adakah yang belum paham?
Sudah paham semua ya teman-teman ya? Oh iya teman-teman, teman-teman yang belum follow TikTok saya, silahkan follow. Ini di depan saya ada selembar kertas, ada di medsos Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook ya. Di sini banyak juga video-video tentang pembacaan tarot ya, teman-teman bisa ikuti. Biasanya saya live juga tentang pembacaan tarot secara random ya bacanya ya. Kamela, ini maksudnya ini kita untuk mengetahui karakter dari seseorang ya. Jadi kita ini punya angka 1 sampai 9. Di alam semesta ini angka ada 1 sampai 9 ya, Kak ya. Nah, angka-angka ini punya karakter masing-masing. Dan angka lahir kita ini juga punya karakter masing-masing. Jadi kita menghitung akar, kita masuk akar yang mana, baru kita bisa lebih paham lagi karakter-karakter kita. Untuk lebih detailnya, ini di diagram-diagram ini bisa dibaca angka-angka ini ya. Ini masuk ke kelas materi numerologi ya. Dibaca ini jalan hidupnya akan seperti apa, ini kelihatan ini ya. Ada pola-pola angka tertentu yang bercerita tentang suatu peristiwa dalam kehidupan ya. Yang sektor kiri adalah sektor ayah ya. Sektor kanan disebut sektor ibu ya. Dari sektor kiri ini bisa dilihat bagaimana hubungan dengan ayah. Dari sektor kanan bisa dilihat bagaimana hubungan dengan ibu ya. Di sini teman-teman sudah bisa menghitung ya. Udah ada hasilnya. Jadi Kak DPP sudah melihat ya. Nah, kalau sudah paham semua teman-teman, mari kita bahas karakter akar 1 ya. Kayaknya saya harus ulang lagi nih. Karena videonya kemarin yang ini saya coba download tidak di-save ya. Sama TikToknya nge-save-nya hanya sepotong. Oke, ini saya ulang lagi ya. Jadi di numerologi itu kita memiliki 5 elemen ya. Numerologi itu punya 5 elemen. 1, elemen logam. Elemen logam ini ada angka 1 dan angka 6 ya. Untuk teman-teman yang tadi sudah berhitung angkanya, yang punya akar 1 dan akar 6 ini masuk ke elemen logam ya. Kemudian ini tulisannya jelas ya teman-teman ya. Tunggu ya. Oke, yang kedua adalah ada elemen air. Elemen air ini akar 2 dan akar 7. Tadi teman-teman kalau punya akar 2 dan 7 berarti masuk ke elemen air ya. Kemudian ada api. Api ini di elemennya akar 3 dan 8 ya teman-teman. Terus ada kayu. Ini teman-teman yang punya akar 4 dan 9 ya. Lalu yang terakhir adalah tanah atau bumi ya. Ini di number 5 ya teman-teman, yang akar 5 masuk ke elemen tanah. Dari elemen ini bisa dilihat juga profesi yang cocok untuk pekerjaannya ya. Jadi teman-teman yang teman-teman yang memiliki elemen logam ini sangat baik sekali untuk bekerja di sektor kayu dan sektor udara ya. Tanah juga bagus nih. Logam itu bagusnya di sektor kayu dan sektor tanah dan logam itu sendiri ya. Kalau bisnis logam itu seperti perhiasan, hasil bumi gitu ya. Hasil bumi seperti yang logam-logam itu, emas-emasan ya, toko emas, batu-batu kristal itu termasuk logam. Atau kalau teman-teman yang berada di kayu, logam kan sangat bagus ke kayu juga. Kayu itu seperti alat-alat tulis ya, mengajar, jadi pendidik itu bagus. Atau mungkin bisnis di bidang pakaian juga bagus ya. Atau di tanah ya, tanah ini seperti properti, seperti kontraktor, arsitek ya, itu juga sangat mendukung jual beli rumah, itu juga termasuk tanah ya teman-teman. Kemudian kalau di sektor air ini teman-teman yang punya sektor
2 dan 7 di elemen air ini bagus untuk bisnis di bidang kuliner ya, di bidang api. Karena api itu support air ya, bidang masak-memasak, mungkin restoran atau catering atau teman-teman jadi chef ya, itu bagus, buka usaha sendiri ya. Lalu dia juga bagus di bidang pariwisata juga bagus, insurance bagus ya. Biasanya akar 7 ini, terutama akar 7 nih banyak pendukungnya ya. Kalau dia di asuransi MLM tuh bagus banget, di pariwisata juga bagus ya. Tapi pariwisata saat ini kan masih agak loyo. Semoga nanti kalau pandeminya sudah usai dan kondisi ekonomi stabil, bisa hidup lagi ya pariwisata. Terus di entertain juga bagus nih ya. Untuk teman-teman yang punya elemen air 2 dan 7 ini bagus di entertain juga bagus ya. Sangat menghibur. Dan pendukungnya banyak. Kemudian ini api ya. Untuk elemen api sendiri ini bagusnya di sektor kayu juga bagus ya. Dia bekerja di bidang seperti pendidikan, konsultan, psikolog, bagus. Atau ya kuliner juga bagus. Jadi chef juga cocok ya teman-teman. Di kayu ini di bidang air juga bagus ya. Karena dia menyerap air dan air mendukung kayu ya. Jadi bidang pekerjaannya yang bagus ini ya seperti furnitur bagus ya, di bidang kayak perabot-perabot rumah tangga, kayu-kayu. Terus di bidang pakaian pun cocok. Lalu di bidang perkebunan itu juga masih masuk ya. Di pertanian juga masih bisa. Kemudian di bidang air juga sama seperti tadi. Bisa jadi profesi bidang air itu di entertain, insurance itu juga bagus ya. Ini ya, marketing juga bagus, ini konsultan jasa juga bagus ya, kayu ya. Kalau tanah ini profesinya seperti kontraktor, terus pertanian masih masuk ya. Terus kemudian jadi arsitek, kemudian apalagi sebentar ya. Jadi teman-teman pahami dulu teman-teman masuk ke elemen yang mana. Nah, nanti kalau sudah dapet akarnya, teman-teman bisa nyocokin ya elemen mana yang cocok di bidang pekerjaannya gitu. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke karakter ya, karakter akar 1 ya. Kak Karina, halo. Nyimak ya Kak ya. Sudah bisa hitung ya Kak ya tadi ya. Siap. Kak Karina akar 5 ya. Akar 5 ini, angka 5 ini kalau di numerologi bisa disebut sebagai angka joker ya, atau angka bunglon. Oke ya, bisa disebut angka joker atau angka bunglon. Kenapa? Angka 5 ini kan di tengah-tengah, dia bisa ke bawah, bisa ke atas ya. Jadi disebutnya angka bunglon, dia bisa mencolok kemana-mana. Oke Kak Karina, good ya. Ngitungnya ya Kak ya. Oke, nanti saya save ya nanti ke YouTube ya ini ya. Sekarang kita masuk ke karakter akar 1 ya. Saya akan ulas lagi secara singkat ya. Kemarin soalnya sebenarnya udah diulas, tapi nge-save-nya kayaknya di TikTok cuma separuh, jadi kepotong. Ya, untuk akar 1, teman-teman yang punya akar 1, ini karakternya lebih suka sendiri ya. Senang sendirian. Bukannya kesepian, tapi suka sendiri ya. Orangnya mandiri, berjiwa pemimpin. Kemudian hati-hati, angka 1 ini kan bentuknya seperti pisau. Jadi banyak sekali menarik pengkhianat ya, orang-orang yang menusuk dari belakang ya, bisa di teman baik, teman kerja, atau bahkan dari orang terdekat, keluarga sendiri bisa. Dan angka akar 1 ini orang kreator yang hebat ya. Ide-idenya selalu luar biasa biasanya. Ya. Jadi dengan keluar biasaan idenya ini banyak yang sirik gitu akhirnya ya. Kenapa? Idenya walaupun terlihat simple tapi jadi menarik. Bahkan untuk hal-hal yang nggak mungkin dicapai, buat akar 1 ini sepertinya kalau ngomong, kalau menyampaikan sesuatu itu mudah gitu ya. Dan kebetulan akar 1 ini orang yang pandai berbicara ya.
Dia independen, teguh pendirian gitu. Terus minusnya kalau akar 1 ini memang susah terima nasihat dari orang lain gitu ya. Dia lebih suka bekerja sendiri. Jadi kalau bekerja dengan teman tuh kayaknya kalau kelamaan juga nggak enjoy dia. Bisa konflik, dan karena dia pergerakannya cepat ya, kerja cepat gitu. Terus ya apalagi untuk akar 2. Akar 2 ini kan orangnya air ya, air ini feminin. Kalau yang angka 1 tadi sifatnya maskulin. Kenapa maskulin? Karena Adam itu kan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dia berupa laki-laki. Jadi angka 1 ini juga mewakili pria, sifatnya sangat maskulin. Kalau angka 2 ini seperti Hawa. Setelah Adam diciptakan Hawa ya. Jadi angka 2 ini adalah angka feminin ya, feminin. Biasanya cewek tuh gimana sih? Apalagi kalau PMS ya. Gampang ragu-ragu, orangnya gampang ragu-ragu, galau gitu. Terus cerewet, banyak bicara ya, terutama di malam hari biasanya. Tapi dia lembut ya, sensitif, menarik lawan jenis gitu. Terus akar 2 ini apa sih minusnya? Minusnya baperan dia, bisa baperan. Terkadang kalau mandi lama, tapi dia sangat perhatian dengan kebersihan ya. Biasanya orang-orang yang apik, resik itu orang-orang yang elemen air ya, 2 dan 7 ini orangnya resik gitu. Terus menyukai keindahan, kebersihan. Terus biasanya mandinya lama ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke akar 3 ya. Masuk ke akar 3. Akar 3 ini, teman-teman ada yang akar 3 ya di sini ya. Akar 3 ini sifatnya bekerja cepat ya, agresif. Orangnya bisa dibilang terkadang dalam hal asmara juga bisa dibilang seorang yang pemburu cinta ya, kalau wanita pemburu cinta. Dan dia nggak sabaran, mudah marah. Jadi kalau marah tuh langsung meledak gitu loh, orangnya meledak gitu, mau kapanpun meledak gitu ya. Karena dia api kecil ya, bisa dibilang api kecil. Dia tapi punya sisi spiritual ya, punya sisi spiritual yang baik di sini ya. Jadi dia ini senang berkompetisi juga, akar 3 ini ya, suka berkompetisi, ingin menjadi nomor 1 gitu, suka bersaing. Ini atlet-atlet itu juga banyak yang akar 3 ya, ini cocok. Atau Miss Universe, pokoknya dalam hal yang kompetisi itu dia biasanya suka, akar 3 ini suka sekali ya, suka berkompetisi. Nah terus ya itu, dia gampang marah, meledak-ledak ya. Tapi bagusnya dia kalau punya sesuatu, punya keinginan, dia gigih ya, konsisten, dia ingin mencapai itu. Lalu dia ini juga ada kecenderungan bekerja sesuai dengan mood ya, moody. Jadi bekerja bukan prioritas, tetapi bekerja sesuai dengan apa yang dia suka gitu ya. Kayak nih, akar itu adalah root number ya. Tadi udah tahu hitungannya ya, akar kita bilangnya root. Jadi jalan hidup di nomor mana? 1 sampai 9 tadi kita sudah hitung ya masing-masing tanggal lahir kita ya. Nah, jalur hidupnya ini kita punya ini sendiri, karakter, nanti dari segi profesi bisa dilihat, lalu dari kesehatan juga bisa dilihat ya, untuk yang lebih deep lagi. Ini biasanya sudah harus masuk ke kelas, ikut kelas paket numerologi kalau mau deep bacanya. Ya, ini untuk akar 3 tadi api ya, dia punya semangat yang berkobar gitu loh. Jadi kalau marah, kalau bete ya itu langsung meledak gitu, emosinya susah dikontrol ya, jadi meledak gitu. Kayu, akar 4 adalah elemen kayu. Kayu ini seorang perencana yang hebat ya. Dia kalau punya konsepnya selalu akurat. Biasanya orangnya detail ya. Suka dipuji. Terus orangnya bijaksana. Gitu ya. Dia sangat senang hal-hal belakang layar ya. Dia kurang suka hal-hal yang kurang suka hal-hal yang langsung ke lapangan tuh, kurang suka. Akar 4 ini kan seperti kursi ya teman-teman ya. Kursi kan kakinya 4. Dia gimana posisinya? Stabil ya, stabil. Nah, stabil jadi dia tuh orangnya stabil, teguh pendirian. Tapi dengan kestabilan ini sebenarnya dia juga berada di zona nyaman ya. Kalau udah enak ya udah itu aja. Padahal dia bisa dapat yang lebih baik lagi, tapi dia malas untuk meninggalkan zona nyamannya ya. Jadi sering kali terjebak zona nyaman. Bahkan akar 4 ini kalau dalam asmara menurut riset ya,
ini sering terjebak cinta yang seperti apa ya, eh, cinta yang susah gitu loh, dalam arti kayak dia jatuh cinta dengan pasangan orang, eh, jatuh cinta dengan orang yang beda prinsip, mungkin beda agama ya, yang tabrak restu, atau dia jatuh cinta tapi orang tuanya tidak setuju. Jadi dia itu jatuh cinta tapi hal-hal yang sebenarnya hubungan ini itu nyusahin dia, tapi dia maunya itu. Nah, itu akar 4 itu ya. Terus apalagi ya untuk akar 4 ya. Akar 4 ini bisa dibilang ya 4 penjuru bumi ya, karena ada 4 musim juga. Makanya itu dia punya fondasi atau dasar-dasar kehidupan yang kuat ya. Jadi orangnya itu bisa paham skema-skema atau pesan-pesan yang disampaikan dalam suatu peristiwa. Dia punya konsep, kalau punya rencana biasanya digambarkan dengan mateng. Pintar dia untuk menyusun konsep. Bener ya Kak, akar 3 ya Kak Nabila. Oke ya, akar 4 kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk akar 4 ini pesen jangan terjebak zona nyaman ya. Jadi kalau mau dapat yang lebih, yuk kita maju, tinggalkan zona nyaman ya. Terus hindari hubungan asmara yang menjebakkan diri ya, yang kayaknya sulit itu bisa teman-teman bisa lebih bijak lah menyikapinya ya. Dan untuk akar 5 ini kan angka bunglon tadi ya, angka joker ya. Ini biasanya sifatnya keras kepala ya, keras kepala, cenderung penghancur atau destruktif ya. Orangnya sibuk, sering kesana kemari gitu ya. Terus hidupnya penuh rintangan dan tantangan serta emosional. Kenapa gitu ya? Karena angka 5 nih gini. Angka 5 ini mudah terpengaruh oleh lingkungan sebenarnya ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9. Dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Angka 5 ini kalau lingkungannya baik, dia akan bisa ikut baik ya, karena itu dia disebut angka bunglon ya, angka bunglon. Dia bisa menyerap dari lingkungannya. Seringkali angka 5 ini menjadi korban lingkungan ya. Kalau lingkungannya buruk nih, dia punya potensi yang bagus, tapi lingkungannya buruk ya, dia bisa jadi ikutan buruk. Contoh, orang yang berada di lingkungan narkoba ya, lingkungan narkoba, teman-teman narkoba, pendidikan tidak memadai, terus latar belakang keluarganya juga kurang memadai ya, jadi dia bisa jadi terpengaruh ikut-ikutan narkoba. Ini biasanya banyak bos-bos mafia itu akar 5 ya, akar 5. Jadi dia gampang banget mau naik ke atas, kehidupannya naik ke atas, oke. Mau ke bawah, oke. Nah, pilih yang mana? Ini akar 5 ya. Hidupnya memang penuh rintangan, penuh tantangan. Apakah itu jelek? Nggak semuanya jelek. Kalau teman-teman yang punya akar 5 bisa lulus dari rintangan yang ada ya, jadi kalau dari rintangan terus jangan udah gitu aja lepas tangan, menyerah, jangan ya. Kita harus bisa melampaui rintangan itu ya, bisa menghandle, bisa mengatasi dengan baik. Kalau sudah tercapai rintangan ini banyak sekali loh berkah-berkah dari alam semesta, itu banyak kemudahan ya. Kalau dari sisi tarot, tapi saya nggak akan jelaskan di sini ya, ini cuma sebagai gambaran aja ya. Jadi teman-teman ini yang punya akar 5 nih mohon perhatian khusus ya, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan sebaiknya kalau lingkungannya nggak bagus tinggalkan ya. Jangan stay di lingkungan yang penuh toksik atau lingkungan yang sekiranya nggak bagus buat masa depan teman-teman dan kepribadian teman-teman ya. Pilih lingkungan yang bisa mensupport teman-teman semua. Kalau teman-teman ini lingkungannya bagus ya, angka akar 5 nih, serapannya juga bagus, jadi akan mudah membawa kehidupannya ke jenjang yang lebih baik lagi ya, dari segi materi, kepribadian, kehidupan, jodoh, dan semuanya. Itu pesannya ya. Nah, terus apalagi ya, dan keburukan angka 5 nih kadang-kadang manipulasi ya, bisa manipulasi. Karena ini kalau dekat dengan angka lain bisa dijadikan angka sandwich ya. Angkanya pun bisa ikut berubah nanti kalau teman-teman belajar numerologi gitu ya. Jadi terkadang rintangan ini bukan dari lingkungan, tapi dari diri sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman malas berubah, teman-teman merasa itu aja ya, nggak bergairah, malas. Ini tolong bisa segera dilepas rasa malasnya ya, untuk bisa move on, teman-teman bisa capai tujuan dan cita-citanya ke depan ya. Karena ini angka 5 ini memang
rintangannya banyak, bisa dibilang angka rintangan ya. Tapi kalau sudah berhasil, wah luar biasa nih. Seorang leadership yang sangat baik ya, bijaksana, terus dia kuat ya. Keburukannya juga satu lagi nih, akar 5 ini kadang-kadang sering berbagi tips kehidupan, nasihat, saran buat teman-teman. Tapi dia lupa, kadang-kadang saran itu nggak dia jalanin ya. Sering kasih nasihat, kasih saran, tapi dia sendiri nggak jalanin nasihatnya sendiri. Nah kayak gitu. Oke ya, sekarang akar 6 ya. Akar 6 ini bisa dibilang logam besar ya, artinya kekayaan, uang, orientasinya terhadap keluarga ya, gitu. Orientasinya keluarga. Ini angka 6 ini akar yang paling fleksibel, akar yang bisa bergaul dengan akar manapun ya. Karena kemarin saya udah jelasin sih ya sebenarnya, tapi kayaknya videonya juga nggak ini. Untuk pasangan alamiah ini sebenarnya 1, 4, 7. Ini pasangan alamiah ya. Dilihat dari lapisan fisik. Kemudian 2, 5, 8 ini pasangan alamiahnya juga. Dilihat dari lapisan eterik atau pikiran ya. Kemudian 3, 6, 9 ya. Ini lapisan, kelihatan nggak nih? Lapisan spirit ya. Jadi bisa dibilang 147 ini pasangan alamiah, 258 pasangan alamiah, 369 pasangan alamiah. Lalu kalau pasanganku, aku akar 3 kak, terus pasanganku akar 5, berarti nggak jodoh dong? Belum tentu ya, semua kan bisa dijembatani dengan baik. Itulah tujuan akar, kita melihat akar, kita tahu plus minus diri kita di mana. Plusnya mau ditambah, minusnya mau ditambahin juga enggak? Tentunya kan enggak. Kita mau hilangin kelemahan kita, setidaknya kita menekan ya supaya kita enggak kebablasan. Nah kalau kita sadar itu, sama-sama bisa tahu plus minusnya masing-masing, ya kita bisa jadi jembatan yang baik tentunya ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke akar berapa tadi ya? Jadi akar 6 dulu ya. Akar 6 ini berhubungan dengan uang ya, penciptaan. Jadi dia itu pandai mencari peluang ya. Hidupnya biasanya enak ya, udah settle keuangannya, atau kalau enggak dia tuh sering dapat bantuan keuangan dari pihak keluarga, atau gimana caranya pas kesusahan dia tuh ada aja yang bantu kayak gitu. Dan dia pun pintar mencari peluang di saat-saat kepepet, nggak tahu gimana caranya, ada aja yang bisa dijadiin duit ya, kayak gitu ya. Kemudian apa lagi ya, angka 6 itu juga suatu angka yang dibilang sebagai reproduksi keuangan ya. Jadi reproduksi kehidupan ya, reproduksi kehidupan ya. Jadi angka 6 ini juga sebenarnya bisa disimbolkan sebagai angka judi ya teman-teman ya. Karena dadu itu paling besar ada berapa jumlahnya? 6 ya. Angka terbesar 6 ya. Jadi kalau menurut orang Tionghoa itu disebut Lok Fuk, yang berarti 6, kebahagiaan. Paling sering ditemukan dalam pepatah Tionghoa, 6 adalah angka kemenangan di permainan judi dadu ya. Dan makanya itu 6 disebut angka kekayaan. Biasanya teman-teman yang punya akar 6 nih hidupnya banyak beruntung ya, banyak keberuntungan yang menyertai gitu loh. Hidupnya enak ya, nggak harus yang kaya gimana, tapi pas butuh ada, pertolongan ada ya. Keuangan tuh kayaknya lagi sulit juga ada yang bantu gitu teman-teman. Oke ya. Dan akar 6 ini angka 6 ini pandai fleksibel ya, bisa bergaul dengan akar manapun, dia bisa cocok gitu loh. Paling fleksibel di antara akar semuanya. Sekarang masuk ke akar 7 ya teman-teman. Nah akar 7 ini adalah angka keberuntungan. Bentuknya seperti tongkat ya, penopang dia. Makanya ini adalah disebut angka pendukung yang bisa menopang kehidupan, keberuntungannya gitu. Dan angka 7 ini merupakan kebijaksanaan tertinggi ya buat orang-orang Buddha. Angka 7 ini biasanya disebut juga angka pendakian atau pendakian menuju ke tempat yang tertinggi, seperti itu ya. Angka 7 ini biasanya seneng kalau dikasih hadiah. Bahasa cintanya berupa hadiah ya. Jadi angka-angka yang lapisan fisik 1, 4, 7 ini
Biasanya berupa bahasa kasihnya berupa hal-hal yang bisa dirasakan nyata atau yang bisa dilihat secara nyata, misalnya quality time, sentuhan, fisik, hadiah itu ya. Itu dia senang. Jadi angka 147 untuk LDR, hubungan LDR susah, dia nggak bisa, dia bisa selingkuh nih dia ya. Lalu angka 258, bahasa kasihnya ini berupa pikiran-pikiran yang bisa menyenangkan dia ya, dipuji-puji kayak gitu ya, yang terus dijanjiin sesuatu yang membuat hatinya nyaman, pikirannya nyaman, dibuat sepositif mungkin lah pikirannya. Nah, ini dia bisa ya. Terus bantuannya juga seperti apa yang dia mau ya. Jadi teman-teman, ada yang dia lagi sibuk bikin tugas gitu ya, bikin tugas, teman-teman ada di situ. Menurut teman-teman, kan gue udah hadir, saya sudah hadir, jadi ngapain, yang penting kan dia seneng aku hadir. Itu belum tentu ya teman-teman. Mungkin dia maunya, kok kamu nggak bantuin aku sih, cuma duduk diam di situ, kenapa kamu nggak bantu bikin tugas yang ini ya, seperti itu ya. Jadi ada baiknya kalau teman-teman punya pasangan 258, tanyakan bantuan apa yang bisa saya beri, bantuan apa yang bisa meringankan ya, karena ini harus sesuai apa yang dia pikirkan, bukan sesuai apa yang dipikirkan oleh teman-teman. Apa yang sesuai di pikiran akar 258 ya. Karena dia itu fokusnya ke eterik, ke pikiran ya. Kan kita nggak bisa baca pikiran orang, makanya kita bertanya saja lebih baik gitu ya. Untuk 369 ini biasa di spiritnya, rasanya, I feel, saya merasa begini, saya merasa diperhatikan jika bla bla bla, saya merasa disayang jika bla 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 ya. Ini spirit rasanya. Jadi teman-teman harus mengenali. Menurut teman-teman udah beliin kado mahal-mahal, udah ditemenin, tapi dianya nggak suka juga, ternyata bukan itu yang membuat dia merasa senang gitu ya. Teman-teman bisa tanyakan, apa sih sebenarnya yang bisa saya bantu untuk kamu bahagia, supaya kamu nyaman, supaya kamu merasa disayang, apa yang kamu mau, tanyakan kepada si dia ya. Oke, kita masuk ke akar 7 lagi. Akar 7 ini bisa disebut dengan elemen air besar ya. Ini biasanya cowok-cowoknya rapi-rapih gitu ya, rapih. Terus ini bersih-bersih, mandinya lama gitu ya, kalau kemana-mana suka bawa sisir gitu ya. Orangnya suka penampilannya menarik, terus pandai menarik pendukung nih. Biasanya banyak lawan jenis yang suka nih, banyak lawan jenis yang suka ya. Yang cewek banyak dekat dengan cowok, demikian sebaliknya ya. Usaha pun juga begitu ya, punya teman-teman tuh pendukungnya banyak. Jadi ini bagus banget buat influencer di medsos juga bagus ya. Kalau MLM juga bagus, pasti banyak yang dukung. Apa yang diomongin ngikut gitu loh orang-orang ini gitu. Untuk teman-teman akar 7, khusus akar 7 ya, ini perhatian juga kesehatan di sektor bagian kaki ya teman-teman ya. Jaga kesehatan kakinya ya, biasanya banyak trouble di bidang kaki. Oke, kita Kak Nasril, ini kan kakak nanya, tolong dilihat rumah tangga saya sekarang lagi di ujung tombak, tolong bun, lahir saya 11, suami saya 2. Ini sepertinya nggak bisa di live ya kak ya, ini ke sesi konsul ya kak ya, karena ini panjang banget dan hitungannya juga nggak hitungan sederhana tadi, harus ada kombinasi, lihat kombinasi pasangan dan diagram angka masing-masing, ada angka-angka pola tertentu nggak yang bikin kehancuran ya, kayak gitu ya kak. Kita ke akar 8 ya teman-teman. Teman-teman lihat angka 8 bentuknya seperti sorry ya tuh. Akar 8 bentuknya seperti apa teman-teman? Seperti borgol ya. Angka 8 kan bentuknya muter gitu ya, muter gitu. Angka 8 kan seperti itu. Ini bisa dibilang angka sibuk gak jelas, atau memang sibuk ya, stres, penuh tekanan, tapi ini orang yang bertanggung jawab dan tahan banting ya gitu. Terus ini bisa disebut juga api besar ya. Jadi orang-orang akar 8 itu sebenarnya juga emosian, tapi emosinya nggak semeledak akar 3. Kalau akar 3 emosi dia langsung keluar bum gitu ya. Kalau akar 8 dia lebih dipendam dalam hatinya dulu, tapi dia marah gitu loh. Jadi jangan bilang kalau orang lagi dia diam itu dia tidak marah, jangan salah ya teman-teman ya. Orang marah punya cara pelampiasan marah seseorang tuh beda-beda ya. Mungkin ada orang yang marahnya tuh terlihat seram kalau dia marah-marah ya, banting-banting sesuatu, itu marah. Tapi ada juga orang yang marah itu diam lalu pergi. Ini akar 3 atau 8 sering gitu nih ya.
diam, tak tinggal aja kamu, supaya kamu tahu gimana rasanya nggak ada aku. Rasanya ya, supaya rasanya ini kamu tahu juga. Ini dia akar-akar yang 8 ya, jadi 8 3 ini gitu. Rasanya nggak ada aku gimana nih, lama-lama dia pergi, kamu rasain loh sendirian. Seperti itu biasanya akar 8 dan akar 3. Nah kemudian ini biasanya akar 8 ini orangnya pemikir ya, cenderung agak lelet, agak lama gitu. Terus pelupa orangnya ya, pelupa, suka lupa naruh di mana, suka lupa jalan ya, suka lupa bawa paspor, suka ketinggalan gitu, suka ketinggalan lah sering-seringnya tuh kayak gitu. Padahal dia bukan bermaksud untuk ketinggalan ya, tapi memang ceroboh, dia lupa gitu. Terus akar 8 ini juga orang yang bertanggung jawab ya, ada tahan banting di situ. Tahan banting, terus dia tuh pandai menyelesaikan hal-hal yang sangat rumit ya. Jadi kasih dia hal-hal yang rumit ya. Dia nggak stres tuh, dia senang punya tantangan di situ, dia pandai menyelesaikan itu. Seperti misalnya teman-teman bisa programmer ya, gamer kayak gitu, atau bikin aplikasi-aplikasi yang rumit. Nah ini akar 8 nih pinter banget nih di sini nih ya. Gitu teman-teman. Lalu kita ke akar 9 ya. Kita persingkat sekarang ke akar 9, akar terakhir. Angka 9 ini adalah angka besar ya, angka tujuan. Angka tujuan kita kemanapun kita pergi kan ingin yang tujuan kita tercapai ya, di angka yang paling besar tujuan. Jadi orang-orang angka 9 ini biasanya sukses, orientasinya ke bisnis tuh sukses. Dia apapun yang dijalankan dia tuh selalu sukses ya, diberi kemudahan gitu ya, diberi kemudahan sekali, cepat sukses. Tapi kelemahannya dia adalah orang yang kesepian. Apapun sukses, jadi hidupnya kayak nggak ada tantangan, gitu-gitu aja, monoton, bosan gitu ya. Terus kejelekannya akar 9 ini adalah orang yang pengen punya apa aja, nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur ya. 9 tuh angka besar, jadi ada kecenderungan kalau teman-teman nggak bisa kendalikan diri, ya bisa jadi serakah ya. Ini hati-hati untuk teman-teman yang udah sukses, yang suksesnya gampang banget kan angka 9 ini. Jadi pas sekalinya jatuh, dia itu sulit untuk naik ke atas lagi, karena memang dia tidak pernah memiliki tantangan yang seperti dimiliki angka-angka lainnya ya. Jadi langsung enak, gampang banget. Pas jatuh dia shock berat, jadi untuk naikin moodnya itu susah. Jadi ada saran di sini untuk teman-teman yang akar 8, akar 9 ya, teman-teman banyak-banyak berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan ya, masuk ke spiritual ya, diperkuat prinsip-prinsip keagamaannya, supaya kalau ada apa-apa terjadi teman-teman tuh nggak goyah ya. Karena the worstnya akar 9 ini kadang-kadang juga dia merasa jenuh, bosan, bisa bunuh diri ya gitu ya. Kemudian akar 9 ini angka spiritual ya, angka spiritual kalau di tarot pun juga disebut angka pertapa ini teman-teman. Jadi kalau dia memahami orang, dia tuh bisa memahami orang sebaik-baik mungkin, sedetail mungkin biasanya. Dia sangat paham memahami orang lain. Tapi tidak semua orang bisa memahami si akar 9. Nah, untuk itu dia sering banget ngerasa kesepian, tidak bisa dipahami, tidak ada orang yang paham sama aku, sementara aku bisa memahami kamu. Itu sering terjadi di akar 9 ya. Tapi untuk kesuksesan, insya Allah akar 9 ini angka yang luar biasa untuk suksesnya ya. Tapi ingat, jangan serakah ya teman-teman, akar 9 ya, ada potensi ke sana soalnya ya. Biasanya untuk bisnis usaha nih, dia cepet banget suksesnya ya. Oke teman-teman, akar 1 udah Kak Cecil ya tadi ya. Dan ini Kak Karin, saya Sisil, suka penyendiri, mandiri, pandai bicara. Oke, makasih Kak, dibantu Kak Karin ya. Nanti teman-teman kalau nggak ada trouble, ini akan saya download ya, terus saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman yang belum mengikuti dari awal, yang tertinggal, bisa follow, subscribe di YouTube saya, akun Rose Sylvia ya. Di situ juga ada ada video-video pembacaan tarot, teman-teman bisa follow ya. Nanti akan saya upload di YouTube ya teman-teman. Nanti begitu ini selesai, saya akan coba download dan unggah. Oke teman-teman, mungkin nanti jam berapa ya? Saya kalau sore ada waktu, saya akan live lagi ya, tapi untuk pembacaan tarot. Jadi untuk numerologi mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan berguna ya.
saya juga belum sempat bikin slide untuk konten numerologi karena belum sempat. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan bikin konten juga tentang numerologi ya, karakter-karakter dari masing-masing akar. Oke teman-teman yang belum follow TikTok saya silahkan follow ya. Jangan lupa like dan subscribe di media sosial saya yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya harus pamit dulu. Sama-sama Kak Karina, semoga bermanfaat. Have a nice day ya. Have a good day. Bye-bye.